anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu ada di rumah. Oke, hari ini kalian bisa membuka buku tematik kalian. Kita masih lanjut di tema 2, masih tetap di persatuan dalam perbedaan. Hanya kita melanjutkan setelah kalian sudah menyelesaikan tugas soal latihan akhir semester subtema 2. Jadi hari ini kita masuk ke subtema 3. Oh ya, Ibu mau ingetin buat kalian semua yang belum mengirimkan foto tematik kemarin yang hari Senin, kalian bisa kirimkan lagi ke Ibu. Oke, Ibu tunggu. Jadi kita masuk ke subtema 3, yaitu bersatu kita teguh. Oke. Nah, kalau di Ibu di pembelajaran pertama yaitu di halaman 109, kalian bisa menyesuaikan pembelajaran pertama kalian di halaman berapa. Oke, dengan teks yaitu persatuan atau subtema judulnya itu memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Oke, kalian bisa melihat dan menyesuaikan. Habis itu Ibu sembari menjelaskan isi teksnya. Jadi persatuan dan kesatuan itu merupakan modal utama kita semua untuk membangun sebuah negara yang aman, tentram, adil, dan juga makmur. Nah, dengan persatuan dan kesatuan, maka bangsa kita atau bangsa Indonesia itu berhasil meraih kemerdekaan yang hampir itu 3,5 abad lamanya yang dikuasai oleh penjajah. Oke. Nah, untuk di zaman sekarang ini kita juga di mana bangsa kita telah merdeka, kita juga harus tetap semangat untuk dalam persatuan dan kesatuan yang harus kita terus kita laksanakan agar persatuan dan kesatuan ini tidak luntur. Oke. Jadi semangat dan persatuan itu tumbuh dalam perbedaan, yaitu dengan cara kalian menghargai semuanya, yaitu menghargai dalam perbedaan agama, warna kulit, suku, adat, dan juga budaya. Oke, jadi Ibu harap dengan materi hari ini nanti kalian semua dapat menghargai baik di keluarga kalian, di teman kalian, atau di lingkungan kalian berada. Jadi kalian tetap harus saling menghargai, menghormati. Oke? Nah, selanjutnya kita buka mengenai manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Nah, untuk manfaat tumbuhan bagi manusia itu dibagikan menjadi beberapa macam, begitu juga manfaat hewan untuk manusia. Nah, kalau manfaat tumbuhan bagi manusia itu dibagi, yang pertama itu bisa dijadikan bahan makanan, yang kedua bisa dijadikan jadi bahan sandang atau yang kita pakai pakaian, juga bisa dijadikan sebagai bahan bangunan, bahan obat-obatan, juga bisa menghasilkan minyak atsiri, dan juga menghasilkan jadi bahan baku industri, bahan pewarna alami, dan juga sebagai bahan penyedap makanan. Kita lihat yang pertama. Kalian sambil membaca di buku tematik kalian. Nah, untuk yang bahan makanan itu bisa juga dibagi antara lainnya dari batangnya, dari daun, dari bunga, dari buah, dan dari biji. Kita lihat kalau dari batangnya itu contoh tumbuhannya itu bisa sagu, tebu, dan juga aren. Nah, kalau untuk daunnya yang biasa kalian atau orang tua kalian masak, ada bayam, ada singkong, ada kangkung, ada linjo, dan juga ada selada. Nah, untuk yang dimanfaatkan bunganya ada kol, ada kubis, dan juga ada turi. Itu bisa juga dijadikan sebagai sayuran yang kalian makan di rumah bersama orang tua kalian. Dan juga kalau misalkan sebagai buahnya, macam sekali nih banyak. Ada jeruk, jadi buah-buah kesukaan kalian ada jeruk, mangga, apel, lalu pepaya, dan sebagainya. Nah, untuk tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya itu ada padi, bisa menjadi nanti beras yang dimasak bisa menjadi hasil nasi, ada juga kacang, ada juga kedelai, dan juga ada jagung. Nah, untuk yang bahan sandang, kalau bahan sandang ini yang berasal dari tumbuhan itu antara lain tuh katun yang terbuat dari kapas. Oke. Dan untuk bahan bangunan itu bisa dilihat dari batangnya itu, yaitu ada pohon, kita bisa lihat tumbuhan itu ada pohon jati. Dia tuh sangat kuat yang bisa dijadikan untuk meja, bangku,
pintu seperti itu. Juga ada pohon mahoni, pohon angsana dan lain-lain. Nah, untuk obat-obatan. Nah, obat-obatan itu bermacam-macam tumbuhannya. Ada juga daun sirih. Yang pertama daun sirih. Daun sirih itu untuk mengobati obat sebagai obat gatal. Ada juga akar alang-alang itu untuk mengobati panas dalam. Lalu juga ada kulit batang kina untuk mengobati penyakit malaria. Nah, ada juga buah mentimun. Nah, mentimun itu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Ada bunga melati untuk mengobati demam. Nah, ini juga ada daun kumis kucing. Daun kumis kucing ini untuk mengobati yaitu batu ginjal. Ada juga daun dadap untuk menurunkan panas, daun kelor untuk mengobati panas dan demam. Ada juga daun landep untuk mengobati rematik, daun jinten untuk mengobati batuk, mules, dan sariawan. Itu untuk bahan obat-obatan. Kalau bahan minyak atsiri itu dimanfaatkan untuk parfum, kosmetik, makanan ataupun minuman. Nah, minyak atsiri ini digunakan untuk pewangi dan penguat rasa makanan. Contohnya itu penghasil minyak atsiri itu adalah kayu putih dan serai. Kayu putih yang biasa kalian pakai. Nah, kalau untuk bahan baku industri, contoh tumbuhannya itu adalah getah karet. Getah karet itu bisa dijadikan untuk jadi bahan ban motor, mobil ataupun sepeda. Terus getah pinus untuk membuat terpentin dalam industri cat. Jadi itu ada juga tumbuh-tumbuhannya, yaitu getah si pinusnya itu. Kelapa sawit untuk apa? Oke, pintar sekali, untuk minyak goreng. Nah, untuk pewarna alami, kalau pewarna alami ini bisa digunakan sebagai kunyit. Nah, tumbuhan kunyit ini bisa diambil warnanya itu warna kuning. Ada juga suji dan pandan itu yang berwarna hijau, wortel itu sebagai pewarna jingga atau orange, dan cabai sebagai pewarna warna merah. Nah, untuk bahan penyedap makanan bisa kalian temui di dapur rumah kalian, itu ada lada, ada cengkeh, ada serai, ada jahe, dan ada lain-lainnya. Nah, untuk manfaat hewan bagi manusia, itu yang pertama sebagai penghasil bahan pangan. Kita lihat, kalau hasil bahan pangan itu bisa berupa daging, berupa telur, dan juga berupa susu. Nah, daging ini berasal dari apa saja? Ayam, sapi, ikan, atau juga kambing. Nah, kalau telur dari mana? Dari sapi. Salah, jadi telur itu berasal dari ayam, itik, dan juga burung puyuh. Kalau susu itu berasal dari sapi, kambing, ataupun kuda. Oke, bahan sandang. Kalau bahan sandang ini dari hewan ini, misalnya wol berasal dari biri-biri. Ada sutra berasal dari ulat sutra, atau juga untuk kulit hewannya itu bisa dari sapi, kerbau untuk membuat jaket. Nah, kalau untuk obat-obatan, kalau obat-obatan itu misalnya ular dan jalangking ini bisa diambil, bisanya sebagai obat. Terus badak diambil culanya, kerang, siput, cacing diambil dagingnya itu untuk jadikan obat. Nah, kalau diambil tenaganya, misalnya itu ada sapi, ada kerbau untuk menarik gerobak. Kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Nah, kalau petani tradisional itu biasanya dia memanfaatkan tenaga sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Nah, kalau bahan kerajinan, itu ada sapi dan kerbau. Ini dimanfaatkan kulitnya bisa dijadikan sebagai wayang kulit, atau juga sebagai hiasan tanduk. Dan tanduknya itu yaitu kerbau dan rusa, biasa dipajang di dinding. Dan juga kalau misalkan cangkangnya itu bisa hiasan dari kerang laut. Oke, habis itu kita lanjut ke teks mengenai tanaman obat keluarga, atau biasa disebut dengan toga, tanaman obat keluarga. Nah, istilah ini dapat digunakan sebagai pengganti dari istilah apotek hidup. Oke, jadi tanaman obat keluarga ini sangat banyak manfaatnya. Kita lihat manfaat tanaman obat keluarga ada apa saja. Yang pertama, ini aman buat kesehatan kita semua karena berasal dari tanaman alami.
Yang kedua, lebih hemat biayanya. Kenapa Bu lebih hemat? Karena tanaman yang digunakan dapat dipakai untuk membuat obat atau digunakan untuk produk sehari-hari dengan cara yang mudah. Terus dapat dibuat menjadi obat herbal yang lebih bermanfaat lagi khasiatnya. Terus yang keempat, manfaatnya itu bisa membuat orang yang memilikinya pintar dalam hal pemanfaatan tanaman, terutama tanaman obat. Yang kelima itu sebagai sarana memperbaiki status gizi masyarakat. Karena kan kita lihat di sini banyak sekali banyak tanaman obat yang banyak, termasuk tanaman sayuran dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan gizi atau perbaikan gizi, antara lain ada pare, ada tomat, terus ada juga pepaya, kelapa, dan sebagainya lainnya. Nah, sebagai juga sarana untuk pelestarian alam, karena tanaman obat ini dia merupakan tumbuhan khas Indonesia. Lalu yang terakhir itu dia sebagai sarana keindahan, karena tanaman obat ini dapat berfungsi menambah keindahan pekarangan rumah. Nah, jenis tanaman obat itu perlu kita ketahui. Jenis tanaman obat itu, yang pertama, jenis tanaman ini memiliki manfaat untuk obat pastinya. Yang kedua, jenis tanaman ini sudah lazim digunakan sebagai obat di pemukiman masyarakat. Terus yang ketiga, jenis tanaman ini dapat tumbuh dan hidup dengan baik di permukiman yang bersangkutan. Nah, yang keempat, jenis tanaman ini mudah dikembangkan, tidak perlu ada cara khusus atau cara pemeliharaan yang rumit yang memberatkan keluarga. Terus yang kelima, jenis tanaman ini juga dimanfaatkan untuk keperluan, misalnya untuk sayuran, buah-buahan, bumbu masak, dan bunga. Terus ada juga dapat diolah menjadi obat atau jamu dengan cara yang mudah dan sederhana. Atau juga yang terakhir itu jenis tanaman obat keluarga ini atau disebut toga ini masih bisa tumbuh di tumbuhan liar dan perlu dibudidayakan. Oke, contoh tanaman obatnya apa saja, Bu? Nah, yang pertama ada lidah buaya. Lidah buaya ini manfaatnya itu sebagai tanaman penyubur rambut biasanya. Jadi kalau misalkan kalian udah mulai botak atau misalkan rambut kalian tipis, kalian bisa mengoleskan lidah buaya. Terus juga ada mengkudu. Nah, mengkudu ini untuk meredakan osteoporosis dan manfaatnya banyak sekali untuk tubuh kita. Ada juga jambu biji. Nah, kalian kalau misalkan sakit perut atau apa, kalian juga bisa memanfaatkan daun jambu bijinya ini. Atau juga untuk mencegah penyakit demam berdarah. Ada juga daun sirih. Yang terakhir itu tanaman obatnya itu adalah daun sirih. Ini bermanfaat untuk antiseptik dan dapat digunakan untuk penghentian pendarahan pada saat mimisan. Oke, ada juga tanaman-tanamannya itu seperti jahe, temulawak, ada juga jinten, lengkuas, kumis kucing, dan mahkota dewa. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai tumbuhan atau manfaat tadi beserta contoh-contohnya tanaman obat keluarga atau juga disebut toga. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan atau kalian sudah mendengarkan hewan dan tumbuhan manfaatnya tadi yang sudah Ibu jelaskan, ini merupakan hasil dari karya dari Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, sekarang kita lanjut mengenai dengan hasil kemerdekaan atau proklamasi bagi bangsa Indonesia. Jadi kalian bisa lihat lagi, kalau di Ibu di halaman 117 kalian bisa menyesuaikan, yaitu mengenai makna proklamasi. Kalau tidak ada di kalian, Ibu akan menjelaskan. Jadi makna proklamasi bagi bangsa Indonesia itu, yang pertama, maknanya itu dia sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa sebagai puncak? Karena pahlawan-pahlawan kita sudah rela dia menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan seluruh hidupnya itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk sekarang perjuangan kita adalah dengan cara menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita, itu dia. Terus yang kedua, sebagai menjadi pernyataan de facto. Artinya, proklamasi itu kan sudah dicetuskan atau diumumkan itu pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menjadi pengakuan kepada dunia luar kalau negara kita ini sudah merdeka.
Nah, dengan pengakuan de facto ini akan muncul pengakuan de jure, artinya merupakan lanjutan dari efek pengakuan dari de facto, karena pengakuan de jure ini adalah pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia ini telah merdeka. Yang ketiga maknanya itu adalah menaikkan martabat bangsa. Nah, sejak adanya proklamasi, bangsa Indonesia ini mengaku telah merdeka dan mengangkat harkat dan martabat bangsa kita ini sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Terus yang keempat maknanya itu adalah dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Artinya dengan pembentukan pemerintahan, lalu juga kepala-kepala pemerintahan yang lain, maka Indonesia ini bisa menjalankan tugasnya. Nah, yang kelima sebagai tonggak sejarah Indonesia. Kenapa tonggak sejarah? Karena di dalam perjuangannya itu terdapat ada tanggal-tanggal, ada peristiwa-peristiwa yang dimana menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu benar-benar diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Terus yang keenam, dia merupakan akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia. Yang ketujuh, merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas belenggu penjajahan serta sekaligus dapat membangun kehidupan baru menuju masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke. Terus yang kedelapan merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikan dengan tatanan hukum nasional. Jadi udah nggak ada lagi tuh campur tangan dari negara lain. Jadi sudah ditentukan tatanan hukum kita tuh dari Indonesia gitu. Terus yang kesembilan, memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai mengelola sumber kekayaan alam yang kita miliki. Oke, yang ke-10 memberikan kesempatan nih kepada rakyat untuk masyarakat mandiri dan cerdas yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. Yang poin yang ke-10 ini juga memberikan poin yang penting buat kalian. Jadi kalian ini merupakan penerus bangsa Indonesia kita untuk memajukan negara kita yang lebih bersatu lagi, lebih adil, lebih makmur. Jadi dengan kalian belajar mengenai sejarah ini, kalian dapat memahami makna dan artinya untuk kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, yang ke-11 ini dia memberikan kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk dapat kita menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara kita ini dari segala macam-macam penjajahan yang lainnya. Jadi kita dapat bersama-sama bersatu melindungi negara kita ini dari penjajahan. Penjajahannya apa kalau zaman sekarang? Yaitu adanya campur tangan atau juga kalian mengikuti budaya luar. Nah, untuk sebaiknya lebih baiknya kalian tuh dapat melestarikan atau kalian dapat menunjukkan bahwa ini loh budaya kita gitu. Dengan cara apa? Kalian bisa menyanyikan lagu negara Indonesia, nasional Indonesia, menggunakan batik, lalu kalian bisa menari tarian-tarian tradisional. Nah, kalau sekarang kan zamannya TikTok ataupun YouTube dan Instagram. Nah, dengan kalian menari tarian tradisional itu juga merupakan salah satu contoh kalau kalian ini melindungi atau kalian melestarikan budaya negara kita. Jangan sampai budaya kita ini diambil atau direbut dari negara lain. Dan yang terakhir, ini merupakan sebagai alat hukum internasional untuk bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama internasional. Jadi dengan sudah kita bebas, artinya merdeka, kita dapat lagi menjalani hubungan internasional dengan negara-negara lainnya, dapat bekerja sama untuk membangun dan mensejahterakan negara Indonesia kita. Oke. Nah, selanjutnya kita ada kalian untuk penugasannya. Ibu mau minta kalian menceritakan atau kalian menjelaskan bagaimana perasaan kalian ketika para pahlawan kita sudah memperjuangkan kemerdekaan. Jadi kalian bisa menceritakan maksimal itu ada 5 paragraf, paling banyak itu 5 paragraf, minimalnya itu adalah 3 paragraf. Jadi kalian itu menceritakan bagaimana sih perasaan kalian sebagai bangsa Indonesia yang bangga terhadap pahlawan-pahlawan kita yang telah membuat
negara kita ini bebas dari penjajahan. Coba kalau kalian bayangkan kalau kita di zaman sekarang ini masih dijajah oleh bangsa lain, bagaimana perasaan kita? Pasti sedih, khawatir, bimbang. Nah, kalian bisa ceritakan bagaimana kalian menghargai pahlawan negara kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan. Oke? Untuk hari ini tugasnya jangan lupa difoto, kirimkan ke ibu. Ibu nggak mau sampai ada yang kirim jam 7 malam, jam 9 malam. Kalau ada yang kirim jam 7 atau jam 9 malam, bahkan jam 10 malam, tidak absen hari ini, bahkan tidak ibu ambil nilai. Jadi ketika kalian ngambil rapot, kalian jangan kecewa sama ibu kalau nilai kalian 0. Oke? Sampai sini pembelajarannya. Kerjakan dan jangan lupa kirimkan ke ibu. Oke? Terus semangat semuanya anak-anak ibu. Tere.